Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ini sering ditanyakan ke Bante, khususnya dari umat atau dari praktisi ya, meditasi yang bingung gitu karena mendengar atau mempelajari metode dari berbagai mazhab meditasi, jadinya bingung harusnya yang mana sih yang benar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dengan Khanika Samadhi? Dan apakah cukup dengan Khanika Samadhi seseorang bisa merealisasi pencerahan atau mencapai tingkat kesucian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bante akan berusaha menjawab tapi secara ringkas. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Anda bisa ikuti penjelasan Bante di program Dhammasakaccha yang menjelaskan tentang Mahasatipatthana Sutta. Nah, sutta ini sangat penting khususnya di dalam mazhab Buddhis Theravada, karena Buddha sendiri menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk merealisasi Nibbana. Jadi Ekayano Maggo, satu-satunya jalan. Ya. Nah, di kesempatan kali ini Bante ingin menjelaskan pertama-tama ya untuk yang awam perihal apa sih yang disebut dengan Khanika Samadhi. Ya. Nah, jadi di Tipitaka kalau kita rangkum ya singkatnya itu ada 3 jenis samadhi. Ya. Yang pertama disebut sebagai Apana Samadhi. Yang kedua disebut sebagai Upacara Samadhi. Yang ketiga disebut sebagai Khanika Samadhi. Apana Samadhi itu mengacu kepada jhana. Ya. Nah, kita sederhananya bilang itu adalah level konsentrasi jhana. Jhana itu level konsentrasi yang seperti apa? Di mana batin itu terserap ke objek atau terkunci di objek. Ya. Jadi kesadarannya untuk waktu yang cukup panjang, ya semakin bagus konsentrasinya, maka biasanya kemampuan terserap ke objek atau terkunci di objeknya semakin lama. Nah, pada saat itu batin sama sekali tidak mengambil objek lainnya, artinya tidak tahu objek lainnya lagi, tidak menyadari suara, sentuhan, dan lain sebagainya, hanya menyadari objek meditasinya. Nah, jadi seperti kesadaran terkunci atau terserap di objek. Ini disebut sebagai jhana. Kemudian level konsentrasi yang kedua adalah upacara samadhi. Dari kata upacara itu mengacu kepada sesuatu yang berdekatan. Ada yang bilang seperti pintu masuk, ya. Ada yang menjelaskan seperti beranda. Jadi kalau ada pintu, ya di depan pintu itu disebut sebagai beranda atau pintu masuknya ya. Nah, ini biasanya level konsentrasinya adalah mendekati jhana. Ya. Nah, seolah-olah jhana itu adalah bagian dalamnya. Nah, upacara ini adalah bagian berandanya. Nah, jadi udah sangat berdekatan gitu ya. Masuk pintu itu udah jhana. Nah, level konsentrasinya itu mirip seperti jhana, tapi dia belum terkunci ya. Kondisi batinnya belum terkunci, belum terserap ke objek. Jadi tetap mengambil objek yang sama ya. Seperti objek jhana, tetapi karena belum betul-betul terkunci, dia sesekali masih keluar gitu ya. Nah, jadi belum betul-betul terserap atau terkunci ke objek dengan stabil. Ya. Nah, ini adalah level konsentrasi upacara samadhi. Nah, kadang disebut sebagai kama wacara samadhi. Kalau kita terjemahin, kama wacara artinya ini kesadaran yang berkisar di alam indera. Jadi dari level konsentrasi ini ya kesadarannya itu kesadaran indera. Jadi kalau misalnya kebajikan ini membuahkan sebuah kehidupan, maka bisa terlahir di alam yang baik seperti manusia, atau paling mentok ya maksimum itu alam dewa.
Nah, sedangkan yang tadi ya jhana itu kadang-kadang disebut sebagai rupa wacara samadhi atau arupa wacara samadhi. Nah, yang disebut sebagai rupa wacara artinya berkisar di alam rupa. Rupa di sini mengacu kepada Brahma yang memiliki fisik. Dan arupa itu adalah Brahma yang tanpa fisik, jadi non-materi. Ya. Nah, itu kalau kebajikan dari berlatih meditasi jhana, maka kebajikan itu kalau menghasilkan sebuah kehidupan, maka terlahir sebagai makhluk yang disebut sebagai Brahma. Nah, ini makhluk ini lebih tinggi alamnya, bahkan dari alam dewa. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu upacara samadhi ya, dan level konsentrasinya kita bisa bayangkan ya. Nah, yang ketiga adalah khanika samadhi. Dari kata khanika artinya momen per momen. Kadang disebut sebagai sejenak, ya, konsentrasi sejenak. Nah, ini juga dijelaskan levelnya adalah kama wacara samadhi. Artinya kesadarannya masih level berkisaran di alam indera. Kalau menghasilkan kehidupan yang baru, konsentrasi ini, kebajikan ini menghasilkan tetap ya di alam manusia atau alam dewa. Ya. Nah, karena level konsentrasinya enggak seperti jhana, ya, tidak terkunci. Nah, tapi khanika samadhi ini seperti apa? Ya, katanya batin itu mengambil objek momen per momen. Nah, tapi tanpa jeda di antaranya. Jadi satu objek ke objek yang lain, ke objek yang lain, satu objek ke objek yang lain ya. Atau mengambil satu objek tetapi karena sifat si objek itu muncul lenyap ya atau selalu berubah, maka konsentrasi tetap mengambil objek yang sama tapi berubah-berubah ya di objeknya ya. Nah, level konsentrasi seperti ini disebut sebagai samadhi yang sejenak ya atau momen per momen. Dalam bahasa Pali, khanika samadhi. Nah, untuk membayangkan seberapa sih khanika samadhi ini level konsentrasinya, nah Bante ingin menjelaskan penjelasan lebih lanjutnya. Kebanyakan orang-orang atau para praktisi Buddhis ya, mempermasalahkan masalah ini perihal samadhi ya, itu karena ada acuan yang valid dari Sang Buddha sendiri, khususnya di dalam Tipitaka Theravada. Sang Buddha menjelaskan bahwa jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah 8 jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ya. Bukan 8 jalan ya, tapi jalannya jalan mulia berunsur 8. Nah, kebanyakan Buddhis sudah tahu ya, umat Buddha udah tahu bahwa 8 itu apa? Di antaranya ya kalau kita telusuri yang ke-8 adalah disebut sebagai sama samadhi. Konsentrasi benar. Nah, jadi para praktisi Buddhis apalagi yang terinspirasi untuk serius meditasi untuk mencapai pencerahan, mencabut kotoran batin, tentunya ini adalah pedoman yang tidak bisa tidak. Ya. Karena Buddha bilang adalah ini jalannya menuju lenyapnya penderitaan. Ya. Jalan menuju untuk lepas dari samsara. Nah, sedangkan yang ke-8, faktornya yang harus dipenuhi adalah konsentrasi benar. Nah, oleh sebab itu ya, para praktisi Buddhis sangat peduli apa sih definisi dari samadhi yang disebutkan oleh Buddha ini ya. Nah, waktu Buddha menjelaskan tentang sama samadhi ya, kalau ada beberapa praktisi atau sarjana Buddhis gitu ya, mereka hanya mempercayai sutta. Ya, Sutta Pitaka. Mereka bilang bahwa Sutta Pitaka ini asli dari Buddha. Sedangkan kitab yang lainnya itu ada kemungkinan bukan ajaran Buddha tapi tambahan belakangan. Nah, oke. Kalau gitu Bante ingin tilik dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah versi Sutta. Kalau versi Sutta, sama samadhi, setiap kali Buddha menjelaskan sama samadhi, Buddha selalu bilang bahwa yang disebut dengan konsentrasi benar adalah jhana 1, 2, 3, 4. Nah, berarti Buddha hanya menjelaskan jhana ya sebagai sama samadhi konsentrasi benar. Nah,
Tetapi di versi tip Atthakatha, ya, kitab penjelas makna, ini adalah kitab pelengkap, ya, yang menjelaskan lebih lanjut apa yang masih kurang jelas yang sudah disebutkan di kitab asli atau kitab Pali. Nah, menurut versi Atthakatha ada 3 jenis samadhi yang disebut sebagai konsentrasi benar. Yang barusan kita sudah bahas di awal, yaitu Khanika Samadhi, Upacara Samadhi, dan Apana Samadhi. Nah, ini bisa Anda baca di banyak Atthakatha, ya, salah satunya Bante ambil dari Dhammasanggani Atthakatha. Ya. Nah, kemudian juga, ya, waktu kita telusuri Tipitaka, Khanika Samadhi ini sepertinya posisinya sangat penting juga, ya. Untuk praktisi Buddhis, waktu bermeditasi, kemungkinan banyak orang sudah paham bahwa dibagi lagi, ya, meditasi Buddhis itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai Samatha Bhavana. Yang kedua disebut sebagai Vipassana Bhavana. Samatha Bhavana dijelaskan bahwa meditasi yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan konsentrasi. Kenapa muncul, ya, himbauan untuk mengembangkan konsentrasi? Karena Buddha bilang, ya, di banyak sutta bahwa samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutang pajanati. Jadi seorang yang memiliki konsentrasi, ya, atau bhikkhu yang memiliki konsentrasi, dia akan melihat kebenaran sebagaimana adanya, ya, sebagaimana apa adanya, ya, tanpa ditutupi oleh tambahan-tambahan lainnya. Jadi murni, gitu ya, melihat segala sesuatu dengan sejatinya, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu samadhi kan jadi penting. Nah, makanya ada penjelasan bahwa harus mengembangkan samatha bhavana dan vipassana bhavana. Nah, vipassana bhavana ini tujuannya adalah bukan untuk mengembangkan konsentrasi, tapi untuk mengembangkan kebijaksanaan, ya. Nah, karena Buddha juga mengajarkan bahwa kenapa kita masih, ya, terjerat di dalam samsara itu karena kita tidak mengetahui kebenaran. Nah, untuk mengetahui kebenaran, kita butuh mengembangkan meditasi vipassana bhavana, yang mana kebijaksanaan diajarkan atau dibimbing, diarahkan untuk melihat kebenaran dan merenungkannya, menerima dan merealisasinya. Nah, ada satu kutipan, ya, yang menjelaskan bahwa nahi khanika samadhing wina vipassana sambhavati. Nah, dijelaskan bahwa tanpa khanika samadhi, seseorang tidak bisa mengembangkan vipassana. Nah, jadi khanika samadhi ini bagi orang yang ingin mengembangkan kebijaksanaan, yang ingin merenungkan, memahami, dan menembus kebenaran, berarti harus ngembangin apa? Khanika samadhi. Ini penting, ya. Nah, seberapa penting sih? Ada referensi lagi yang menjelaskan bahwa samatha yanika sahi upacara apana pabedang samadhing itarasa khanika samadhing ubhaye sampi wimokha mukhatayang wina na kadacipi lokutara digamo sambhavati. Artinya bagi samatha yanika dan vipassana yanika. Nah, ini ada istilah baru lagi, ya, bahwa dalam meditasi ini, ya, meditator dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yang satu disebut sebagai samatha yanika, yang katanya mengawali meditasinya dengan mengembangkan jhana, konsentrasi yang terkunci terserap ke objek dulu, ya. Nah, nanti baru dijadikan landasan berlatih vipassana. Nah, ini disebut sebagai samatha yanika, ya, yang meditasinya diawali dengan mengembangkan konsentrasi yang terserap ke objek. Nah, yang kedua disebut sebagai suddha vipassana yanika. Ya, suddha artinya murni. Vipassana yanika berarti orang yang melatih vipassana murni, katanya. Nah, ini definisinya apa sih? Ya, definisinya adalah bedanya dengan yang sebelumnya hanya yang vipassana yanika ini mereka tidak mengembangkan konsentrasi yang sampai terkunci ke objek. Tapi butuh konsentrasi enggak? Butuh, ya. Dijelaskan butuh. Kenapa? Barusan referensi yang sebelumnya bilang bahwa tanpa khanika samadhi, tanpa konsentrasi per momen, ya, seseorang nggak bisa melatih vipassana, ya.
Nah, terus kalau kita terjemahin lagi referensi yang barusan, ubahe sampai wimukhamu kata yang wina nakada cipi lokutara digama sambawati. Ya. Nah, kalau untuk yang samataya nikah, ada 2 konsentrasi yang bisa dikembangkan, yaitu apa? Upacara samadhi dan jhana samadhi, ya, atau apana samadhi. Nah, yang sudah vipassana yanika, yang murni vipassanika, ya, itu harus mengembangkan khanika samadhi saja, ya. Nah, di kalimat ini disebut ada kata itarasa. Yang lainnya, bagi yang lainnya. Nah, yang lainnya di sini mengacu kepada sudah vipassana yanika. Kemudian dibilang bahwa wina nakada cipi lokutara digamo. Jadi kalau tanpa samadhi itu, ya, misalnya samataya nikah tanpa upacara dan jhana, sedangkan sudah vipassana yanika tanpa khanika samadhi, ya, itu nggak bisa bagaimanapun, ya, nggak bisa mencapai lokutara adhigamo, perealisasian adi duniawi, ya, nggak bisa. Nah, terus juga setelah punya samadhi itu apa yang dilakukan? Ubhaye sambi umukha mukhatayang, ya. Jadi untuk keduanya, baik yang samataya nikah ataupun yang sudah vipassana yanika, keduanya harus apa? Melalui metode wimokham mukhatayang. Nah, ini. Jadi, jalan masuk, ya, untuk pembebasan. Apa? Merenungkan anicca, dukkha, anatta. Jadi, baik yang samataya nikah, apakah dengan jhana dan upacara samadhinya, atau bagi yang sudah vipassana yanika dengan khanika samadhinya, harus merenungkan anicca dukkha anatta, baru bisa juga, ya, merealisasi lokutara digamo, ya, adi duniawi. Nah, kalau udah kita sekarang tahu bahwa khanika samadhi penting sekali, ya. Nah, itu bagaimana sih yang disebut sebagai khanika samadhi? Sebelum kita bisa menjelaskan lagi seberapa sih kuat khanika samadhi itu, karena banyak sekali guru-guru yang berusaha mengajarkan khanika samadhi, tapi ternyata khanika samadhi bukan. Nah, nanti makanya kita harus tahu dengan jelas apa sih yang disebut dengan khanika samadhi. Jangan-jangan khanika samadhinya bukan versi Tipitaka, tapi versi-versi yang berusaha membenarkan metode-metode yang berdasarkan turunan atau warisan dari para guru atau dari tradisi yang dijalankan dari waktu ke waktu. Nah, makanya yang dari versi Tipitaka gimana, ya? Nah, sebelumnya, ya, kita ngerti bahwa kalau kita membicarakan tentang samatha bhavana, kita hampir semua tahu bahwa ada 40 objek meditasi. Ya, kadang-kadang disebut 38, tapi sama aja, ya, 38 sama 40. Nah, tapi kalau objek dari vipassana, meditasi vipassana, itu apa? Nah, dijelaskan bahwa hanya 2 aja objeknya. Apa? Rupa kammatthana dan arupa kammatthana. Nah, ini bisa Anda lihat di Sakapanha Sutta, Atthakatha. Buddha menjelaskan, ya, Tatha bhagawa rupa kammathanang kathento sangkhepa manasikara wasena wa withara manasikara wasena wa catudhatu wa wathanang kathesi. Nah, di sana menjelaskan bahwa setiap kali Buddha mengajarkan, ya, rupa kammatthana. Ya. Nah, rupa kammatthana itu rupa berarti fenomena materi. Arupa berarti non materi, berarti batin. Ya. Jadi yang namanya objek vipassana hanya 2. Apakah fenomena materi atau fenomena batin. Ya. Nah, itu di sederhananya, ya. Nah, kemudian menurut penjelasan yang barusan, ya, dijelaskan bahwa setiap kali Buddha mengajarkan meditasi fenomena materi, Buddha ada mengajarkan dengan 2 pendekatan. Apakah dengan metode singkat atau metode yang lebih luas, ya. Nah, tapi apa sih yang dijelaskan baik dengan singkat maupun secara luas itu adalah catudhatu wawathanang. Meditasi 4 unsur, ya. Nah, ini. Jadi setiap kali mau meditasi vipassana, makanya tidak bisa dikesampingkan ini yang disebut sebagai meditasi 4 unsur ini. Nah, cuma caranya aja.
Kadang Buddha menjelaskan meditasi 4 unsur dengan cara ringkas atau dengan cara yang lebih luas. Nah, tapi untuk meditasi rupa atau meditasi fenomena materi, selalu pintu masuknya adalah meditasi 4 unsur. Nah, dijelaskan juga bahwa apakah sudah Vipassana Yanika maupun Samatha Yanika, semuanya harus melalui meditasi 4 unsur. Nah, jadi boleh enggak waktu meditasi Vipassana langsung hanya melihat batin saja? Nah, atau langsung hanya merasakan wedana saja, perasaan saja. Ya. Nah, itu ada banyak meditasi di luar mengajarkan demikian, tapi kalau menurut referensi dari Tipitaka, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada yang dikesampingkan. Jadi fenomena materi juga tetap harus dilatih, dilihat dan diamati. Yang kedua juga fenomena batin juga harus diamati, dipelajari, direnungkan. Ya. Nggak boleh cuma batin aja objeknya, tapi materi juga harus diambil sebagai objek. Ya. Nah, kemudian ada lagi versi yang menjelaskan. Ya. Wayamamana sa nachiranewa dhatu pabhedawa bahasana panya parigahito sabhawa dhammara manata apanang apato. Nah, dijelaskan bahwa kalau seseorang berlatih meditasi 4 unsur, apakah pendekatannya dengan metode ringkas ataupun yang lebih luas, katanya kalau kita usahakan demikian, maka nachirenewa, nggak lama katanya. Nggak lama akan terjadi apa? Samadhi yang mengambil objek 4 unsur sebagai objek ya. Kemudian, tapi samadhi itu gimana? Apanang apato. Ya. Tidak masuk jhana katanya. Tidak bisa mencapai jhana. Tapi apa? Upacara mato, hanya upacara samadhi saja. Ya. Nah, makanya dijelaskan apanang apato upacara mato samadhi upajati. Ya. Hanya upacara samadhi aja yang bisa muncul. Jadi kalau kita kembangkan konsentrasi dari meditasi 4 unsur, mentoknya itu nggak bisa masuk jhana, tapi hanya selevel upacara aja. Nah, terus dijelaskan lagi. Upacara mato sikhapato kama wacara samadhi upajati. Nah, dijelaskan gitu ya. Nah, yang disebut sebagai hanya upacara itu maksudnya apa? Level konsentrasi kama wacara yang sikhapato katanya. Sikhapato itu artinya sudah mencapai puncaknya. Jadi klimaksnya. Jadi konsentrasi ini klimaksnya itu kalau dikembangkan itu adalah level kama wacara yang tertinggi. Nah, jadi konsentrasi alam yang berkisar di alam indera, tapi levelnya itu udah level mentoknya gitu ya, dijelaskan mudahnya demikian. Nah, terus ada lagi penjelasan. Upacara samadhi ti ca rulhi wasena wedita bang. Nah, maksudnya di sini upacara samadhi itu rulhi wasena katanya. Ini hanya perumpamaan saja. Nah, kenapa sih cuma perumpamaan aja? Nah, karena yang namanya kalau nggak ada bagian dalamnya, ya, maka pintu ini kita sebut sebagai pintu masuk nggak? Mungkin ada pintu, tapi di balik pintu nggak ada ruangan. Jadi kita bilang pintunya pintu masuk bukan? Nggak bisa kita sebut sebagai pintu masuk. Terus kalau cuma ada berandanya aja, tapi di balik beranda nggak ada ruangannya, maka apakah kita sebut sebagai beranda? Enggak, kita cuma sebut sebagai apa? Jalan aja ya, nggak ada ruangan soalnya di dalamnya. Nah, makanya begitu. Kenapa disebut sebagai upacara samadhi? Padahal sama sekali nggak bisa mencapai jhana. Jadi, karena nggak ada jhana, upacara ini hanya kiasan katanya, perumpamaan saja. Ya. Nah, waktu disebut demikian ya, jadi yang sesungguhnya dikembangkan itu apa? Konsentrasi katanya per momen ya. Kenapa sih disebut sebagai upacara samadhi atau diumpamakan menggunakan kiasan seperti upacara samadhi? Karena level konsentrasinya itu mirip seperti apa? Sebelum masuk jhana. Nah, jadi kalau orang yang pernah berlatih jhana, mereka tahu kan
Ini sudah masuk jana, ini belum masuk jana gitu ya. Nah, rasanya tuh seperti udah deket mau jana tapi belum masuk jana. Nah, level konsentrasinya tuh seperti itu tuh pengalamannya ya. Nah, itu waktu mengembangkan meditasi 4 unsur ya. Nah, sedangkan meditasi 4 unsur adalah bagian dari samatha bhavana. Tapi bagaimanapun juga harus mengembangkan meditasi 4 unsur untuk masuk ke vipassana, dijelaskan demikian ya. Nah, jadi bisa nggak masuk ke vipassana tanpa konsentrasi sama sekali? Nggak bisa ya, menurut referensi dijelaskan bahwa setidaknya harus punya konsentrasi selevel apa? Upacara samadhi. Nah itu, makanya ya, yang melatih vipassana langsung pun juga tetap harus menjalankan faktor dari jalan mulia berunsur 8, yaitu apa? Konsentrasi benar. Nah itu sebabnya juga kalau versi Atthakatha menjelaskan Khanika Samadhi, upacara samadhi juga termasuk konsentrasi benar. Ya. Nah sekarang pada saat vipassana, bagaimana pada saat vipassana kok bisa punya konsentrasi, yaitu disebut sebagai Khanika Samadhi ya. Oke, ini penjelasannya. Tani wa pana janani samapajito wa wuthaya jana sampayutang citang kayato wayato sampasato vipassana khane lakhana pati wedhena upajati khanika citeka gata. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya dikasih gambaran gitu ya. Misalnya ada orang yang punya jana. Nah, pertama masuk jana 1. Nah, keluar dari jana 1, dia merenungkan apa? Batin yang berasosiasi dengan faktor-faktor jana. Ya, seperti kesadaran, perasaan, ya, aplikasi pikiran penerus, ya, vitaka, wicara, piti, sukaya, gata. Ya. Nah, direnungkan satu persatu sebagai apa? Anicca, dukkha, anatta. Ya, yang dilihat apa? Khayato, wayato, sampasato. Ya, jadi yang dilihat adalah khayato, kemunculan. Kelenyapannya ya. Kemunculannya. Wayato, kelenyapannya. Jadi dua-duanya muncul lenyap ya. Nah, baik yang batin, baik yang aplikasi pikiran dan semua perasaan itu ya. Semua kelenyapan-kelenyapannya itu harus dilihat. Nah, baru kita bisa merenungkan sebagai apa? Anicca. Ya. Jadi, itu adalah proses batin ya. Barusan masuk jana, keluar dari jana, direnungkan. Batin yang barusan masuk jana tadi ya, itu muncul lenyap. Nah, jadi batin yang barusan terjadi, kita harus melihat kemunculan dan kelenyapannya, baru bisa merenungkan sebagai anicca. Ya, baru nanti karena dirongrong terus ya oleh kelenyapan dan kemunculannya itu, maka dia disebut sebagai dukkha, penderitaan. Ya, karena seperti tertekan ya, dirongrong oleh sifat tersebut. Kemudian karena sifat yang tidak bisa ditemukan jati diri ya, yang kita sebut sebagai diri di sana, karena semuanya itu di luar kendali kita ya. Nah, makanya itu anatta. Ya. Nah, setelah itu batin yang seperti itu ya, yang mengambil sifat-sifat dari fenomena batin tersebut ya. Nah, karena batinnya sendiri muncul lenyap, maka konsentrasi kan nggak bisa ngambil satu objek ya, nggak bisa terkunci loh. Ya. Karena objeknya selalu berubah, kadang muncul, kadang lenyap, muncul lenyap dengan cepat sekali gitu ya. Nah, tapi ada batin yang selalu menyadari dan mengamati proses tersebut. Karena objeknya selalu hilang dan datang ya, maka tidak bisa bilang ngambil satu objek. Nah, konsentrasi yang per momen seperti ini, kemunculannya juga disadari, kelenyapannya juga disadari, terus kesadaran dipertahankan, itulah yang disebut sebagai khanika citteka gata. Jadi batinnya itu manunggal, tetapi sifatnya per momen. Nah, gitu. Kemudian dijelaskan lagi, khanika citteka gata ti khanamata titiko samadhi. Jadi samadhi atau konsentrasi yang bertahan tuh hanya momen per momen. Nah, jadi waktu dia muncul, nah, samadhinya bertahan. Terus nanti waktu dia lenyap, nah, samadhinya juga nggak ngambil objek jadinya ya, hanya menyadari kelenyapannya saja. Nah, gitu. Jadi dia hanya per momen ya bertahan. Sopi hi aramani nirantarang eka karena pawata mano pati kepakena anabhibuto apito wiya citang nicalang tapeti. Nah, dijelaskan gitu ya. Jadi nirantarang, tanpa jeda.
batin selalu menyadari, mengamati proses kemunculan dan kelenyapan tersebut, ya. Tapi batinnya nggak mengambil objek lainnya, ngambil objek yang meditasi aja, objek meditasi. Nah, itu batinnya juga nicalang, ya, tidak goyah, tidak gelisah, mantep gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kanika samadhi. Jadi dengan kanika samadhi bisa enggak mencapai pencerahan? Oh, bisa sekali ya. Bante sudah jelaskan dengan banyak referensi. Tapi apakah kanika samadhi yang di luar diajarkan banyak guru itu sesuai dengan referensi yang di Tipitaka? Nah, Anda bisa cek kekuatannya. Maka kalau berdasarkan Tipitaka, kekuatan kanika samadhi adalah level di mana apakah pada saat keluar dari jhana dan merenungkan proses batin masuk jhana tadi, ya, atau dengan level seperti upacara samadhi yang mana apa? Sudah dekat jhana gitu ya. Jadi bukan konsentrasi yang sekedarnya cuma tahu gitu ya dari momen per momen, tapi kekuatan batinnya itu ke objek masih sangat lemah. Yang tadi dijelaskan apa? Sikhapato, artinya konsentrasi yang sudah mencapai klimaks. Ya. Nah, konsentrasi batinnya seperti inilah baru bisa digunakan untuk melatih vipassana bhavana. Nah, semoga Anda bisa mengembangkan kanika samadhi dan demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.